Oke, akhirnya bisa ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana? Gimana? Kendala Ini teknis ya, tadi ada. ini kita lagi ada mencoba program baru ini Bang. Coba live di Terus, Instagram, akun media sosial media. ah, Tentu ini bagian dari apa ya untuk perkembangan literasi di Kabupaten Takalar tentunya. oke. Kebetulan eh, semoga ini bisa berlanjut dan tentu ini kita galakan juga setelah perpustakaan digital mungkin ada agenda-agenda literasi digital di akun sosial media. Kebetulan di Takalar juga ada beberapa banyak apa ya komunitas-komunitas literasi yang bisa kita ajak bergabung nantinya di Oke, acara bicara buku kita ini. Nah ini oke. apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat Sehat. dan baik-baik saja. Terima Iya. kasih teman-teman Takalar TV sudah mengundang saya untuk apa menggiatkan literasi melalui Takalar TV. Gimana Iya, suara saya minta kedengaran? maaf juga ini. Malam minggunya agak sedikit di jeda untuk waktu literasi digital malam hari ini ya. Ya, karena kebetulan yang main Piala Dunia juga bukan favorit saya, jadi bolehlah. Iya, iya baik. Ini sebelumnya saya perkenalkan Bang Irwan ini adalah founder dari Smart Reading 4.0 ya. Terus yang kedua beliau adalah founder channel Bicara Buku. Ini alhamdulillah channelnya masih terus eksis. Ya, alhamdulillah. Pengalaman dari beberapa tahun 2019 ya untuk capai Ya, 1000 followers kita berjuang dan alhamdulillah hari ini sudah tiga tiga puluh puluh ribu. ribu lebih ya. Ya, Iya alhamdulillah. Itu masih jauh dari berarti target. channelnya ini targetnya berapa ini? Kita kejar silver button dulu. Oh iya, nunggu kiriman dari YouTube ya. Pokoknya kita bantu lah untuk maksimalkan nih. Oke, Lanjut. baik untuk efektif waktu pada malam hari ini eh, beberapa menit ke depan atau 1 jam ke depan kita coba bicara buku terkait apa ya 10 pelajaran untuk dunia Oke. pasca pandemi. Ya, 10 Nah ini pelajaran kita sudah pasca pandemi. Iya, saya sudah tadi melihat videonya di channel YouTube Bicara Buku bagi teman-teman yang ingin melihat review bukunya bisa langsung ke channel YouTube-nya Bicara Buku Ya, dan tentu saja selain buku yang kita bahas pada malam hari ini ada juga buku-buku yang lain yang tentu bermanfaat untuk kita termasuk buku-buku pengembangan diri dan update buku-buku populer yang kemudian banyak dijual di Gramedia tentunya. Bukan promosi nih ya, cuma. endorser. Baik Bang, bukan. Ya terus langsung saja Bang untuk bicara bukunya untuk buku 10 pelajaran ini untuk dunia terkait setelah pandemi. Silakan. Ya, makasih Bang Agus dari Takalar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang bergabung di dalam live Instagram ini, yang juga di relay mungkin ya, atau di recorded untuk Takalar TV. Eh, ini adalah salah satu buku yang ya menurut saya sangat menarik untuk kita baca karena apa pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian 19 yang lalu. Sebagian besar kita masih berdasarkan persepsi kita masing-masing dan memang masih sedikit yang menulis secara komprehensif seperti yang ditulis oleh Farid Zakaria dalam buku ini, teman-teman sekalian. Ini masih ada di toko buku yang saya lihat ya.
Dan menurut saya perlulah kita baca gitu ya. Dan kalaupun tidak sempat membacanya, bisa mampir di channel saya untuk mendapatkan reviewnya. Nah, teman-teman sekalian, ada 10 pelajaran, dan mungkin malam ini kita kalau tidak sempat untuk membahasnya semua, apa namanya, ya mungkin kita poin-poin penting yang bisa kita dapat lah. Dan mungkin Bang Agus kalau boleh sambil-sambil juga nih teman-teman yang pemirsa kita, kalau ada yang mungkin pengen ditanyakan atau didiskusikan, langsung saja mungkin ya di kolom komentar, bisa kan ya? Bisa. Ataupun lewat jalur yang lain dari teman-teman Takalar TV, boleh lah gitu ya. Yang pertama dari 10 pelajaran itu adalah kata Farid Zakaria, pasang sabuk pengaman. Jadi yang beliau maksudkan sebenarnya pelajaran dari kasus COVID-19 ini adalah buah atau efek dari perilaku kita dalam waktu yang lama, terutama cara kita mengeksploitasi bumi kita sebagai konsekuensi kita hidup di era ekonomi yang mendorong eksploitasi sumber daya yang kita miliki. Jadi kapitalisme ini, teman-teman sekalian, sistem yang membentuk ekonomi di dunia saat ini memang mendorong supaya semua yang bisa dieksploitasi ya dieksploitasi gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa pandemi ini berasal dari virus yang berasal dari kelelawar gitu. Pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh Farid Zakaria baru mengatakan bahwa sebenarnya pola hidup kita yang cenderung untuk mendesak rumah bagi satwa-satwa liar karena tuntutan kita untuk mendapatkan keuntungan, mengejar sumber-sumber energi, mengejar sumber-sumber ekonomi, itu akhirnya membuat kita menjadi semakin tidak terkendali dan mengambil alih habitat hewan-hewan liar ini yang pada dasarnya menyimpan resiko-resiko kesehatan bagi manusia. Jadi kalau dari buku ini Farid mengatakan bahwa 3/4 dari penyakit-penyakit berbahaya saat ini yang kita miliki itu berasal dari hewan gitu ya, hewan liar. Dan ini semakin dikuatkan juga indikasinya bahwa di samping kita akhirnya begitu berusaha untuk menyajikan berbagai macam pangan dari hewan-hewan liar ini, ya kita juga memang mengambil alih habitat mereka gitu. Jadi ya kita tahulah gitu ya, mungkin dulu di banyak negara masih banyak hutan-hutan sebagai tempat habitat hewan-hewan liar, dan ternyata itu semuanya kita ambil menjadi pemukiman, menjadi zona-zona industri, dan inilah yang akhirnya membawa bencana kepada kita, terutama bencana kesehatan ini gitu. Nah teman-teman sekalian, itu sebabnya yang dimaksud oleh Farid Zakaria dari buku ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi baik pemerintah ya maupun sektor bisnis gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita terus-menerus menggunakan pola hidup seperti ini, ya hampir pasti kita tidak akan bisa menghindari munculnya kembali wabah-wabah yang lain yang tidak kita kenal gitu. Kita harus jujur bahwa COVID-19 ini adalah sebuah virus yang betul-betul membingungkan ilmuwan, karena betul-betul varian yang baru yang ditemukan oleh para ilmuwan, dan karena itu kita tidak memiliki kecepatan yang memadai untuk meresponnya, sehingga ya kita akhirnya harus melihat betapa banyak orang yang akhirnya harus menjadi korban dari virus ini sebelum kita betul-betul seperti sekarang menemukan banyak cara untuk menanganinya gitu. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan pola hidup secara umum, baik kita sebagai individu maupun dalam konteks kita sebagai sebuah sistem bernegara, dalam konteks kita sebagai korporasi bisnis misalnya, dan kita terus-menerus memperturutkan gaya hidup kita dengan mengeksploitasi sumber daya alam kita sebesar-besarnya gitu kan,
ya kita tidak heran juga bahwa akan muncul banyak model-model penyakit baru di masa depan gitu. Nah, makanya ya teman-teman sekalian, salah satu poin penting dari Farid Zakaria ini adalah ya kita mesti bekerja sama gitu, bukan hanya individu yang diminta untuk lebih bijak gitu ya, untuk memilih-milih makanan yang tidak berasal dari satwa liar gitu ya. Tetapi juga yang jauh lebih besar itu organisasi negara melalui pemerintahnya dan juga organisasi-organisasi bisnis ini perlu untuk meredam atau melakukan evaluasi terhadap gaya eksploitasi yang selama ini digunakan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengambil sebagian besar sumber daya kita itu, tapi kita juga tetap harus menjaga agar tidak menciptakan kepunahan atau kerusakan pada lingkungan kita. Nah, inilah yang dimaksud Bang Agus dan teman-teman sekalian oleh Farid Zakaria, bahwa kita mesti memasang sabuk pengaman kita, karena ini adalah sebuah resiko yang lahir dari tindakan kita sendiri. Itu poin pertama. Mungkin ada komentar dari Bang Agus. Iya, ini kan eksploitasi. Kalau dilihat tadi pasang sabuk pengaman itu, nah kalau dilihat kan dari penyebabnya itu kan eksploitasi alam yang sudah berlebih, dan kalau terus-menerus dilakukan ini bisa berakibat fatal misalnya. Nah, kalau ada nggak tawaran dari penulis seperti apa model sabuk pengaman itu yang diamankan dilakukan ya secara konkret? Misalnya tadi kan disebutkan ada kebijakan dari pemerintah. Kalau dari segi hal-hal yang lain yang bisa dilakukan di kewaspadaan pelajaran yang pertama ini seperti apa itu Bang Manunya? Kalau saya melihat konten dari buku Farid Zakaria ini memang sebagian besarnya diarahkan kepada kebijaksanaan pemimpin negara gitu. Kalau saya melihatnya gitu ya. Dan kita akan melihat bahwa sebagian besar itu berkaitan dengan bagaimana pemimpin negara harus bertindak. Dan itu ada juga contohnya. Misalnya di Amerika Serikat pada tahun 1930-an di masa sebelum Great Depression, ada sebuah kejadian yang disebut sebagai Dust Bowl atau mangkok debu di bagian selatan tengah Amerika Serikat waktu itu, di mana tanah itu menjadi tandus dan kering, dan kemudian membuat debu-debunya itu diterbangkan oleh angin sehingga menutupi begitu luas wilayah Amerika Serikat dan menciptakan kerusakan. Dan yang tak kalah penting, ada kehilangan tanah begitu besar karena peristiwa ini, yang pada dasarnya disebabkan oleh eksploitasi pertanian waktu itu. Jadi waktu itu orang gila-gilaan untuk memanfaatkan lahan mereka, sehingga lahan mereka itu kehilangan kesuburan. Lantas tanah itu menjadi kering, dan itu berlangsung cukup lama, sekitar 6 tahun gitu ya, yang menciptakan bencana tersendiri. Dan salah satu presiden Amerika Serikat waktu itu kemudian membuat sebuah kebijakan untuk mengedukasi. Jadi peristiwa yang menciptakan situasi tragis itu oleh sang presiden ini kemudian dibuatkan video dan melakukan edukasi kepada masyarakatnya bahwa apa yang kita alami ini penyebabnya adalah gaya hidup kita seperti ini. Dan itu efektif, dan itu yang membuat tidak pernah lagi ada kejadian Dust Bowl setelah itu. Artinya sebenarnya teman-teman sekalian, memang pemerintah ini memegang peran yang sangat banyak. Yang dilakukan oleh Farid Zakaria ini kan hanya sekedar menulis buku, tetapi apakah akan ada pemerintah kepala negara yang mengadopsi gagasan ini dengan memberikan edukasi yang lebih tepat kepada masyarakatnya? Itu ya tergantung kepala negara masing-masing gitu ya. Tapi salah satu poinnya memang adalah negara perlu hadir paling tidak untuk memberikan edukasi bahwa kita ini sebenarnya sedang berada dalam ancaman gitu ya, ancaman krisis. Sebenarnya teman-teman sekalian, apa yang kita alami ini sudah banyak warningnya gitu ya. Di banyak buku yang saya review juga sudah banyak yang menjelaskan tentang efek dari eksploitasi kita yang berlebihan itu sudah banyak sekali. Buku Jared Diamond Collapse, buku Thank You for Being Late juga sudah menjelaskan itu.
Dan yang terakhir yang kita ingat misalnya warning dari Presiden Amerika Serikat waktu baru terpilih, yang mengatakan bahwa Indonesia ini termasuk berada dalam situasi bahaya, terutama Jakarta, karena dia terus mengalami shrinking gitu ya, jadi tenggelam. Tapi kita kan tidak pernah mendapatkan edukasi yang komplit tentang itu. Misalnya begini, masalahnya Jakarta dan kenapa harus pindah ibu kota, ya kan? Dan ini yang jarang dijelaskan oleh pemerintah kita. Karena memang potensi kerusakan di Jakarta itu ancaman kerusakan lingkungan yang membuat Jakarta itu berada dalam ancaman katastrofe gitu ya, bencana yang besar. Kenapa? Karena di samping permukaan air laut yang setiap tahun naik sekitar 1 cm sampai 2 cm, itu setiap tahun permukaan tanahnya juga itu semakin turun. Kenapa? Karena ternyata pemerintah tidak mampu menyediakan air bersih untuk seluruh warga Jakarta. Jadi hanya sekitar 40% dari warga Jakarta yang bisa mengakses air bersih, dan karena itu 60% sisanya menggunakan air tanah. Penggunaan air tanah yang sangat besar ini membuat tanah di Jakarta itu terus-menerus menurun gitu kan. Nah, ini kan sebuah studi kasus tentang bagaimana perilaku kita bisa menciptakan bencana dalam waktu panjang gitu kan. Mungkin yang menginisiasi pertama kali atau yang menikmati air tanah itu tidak pernah membayangkan bahwa anak cucu mereka nanti akan mewarisi sebuah kota yang lebih rendah daripada permukaan laut gitu kan. Dan ini adalah sebuah bencana. Nah, pertanyaannya, pernahkah pemerintah kita mengedukasi gitu kan? Contoh misalnya dalam skala kecil gitu ya, ke pemerintah kota, kabupaten misalnya, pernah nggak kita mengedukasi hal-hal seperti ini sehingga tidak membuat masyarakat kita sedikit-sedikit orientasinya adalah mengambil dari air tanah, mengambil dari air tanah, mengambil dari air tanah gitu kan. Padahal dia adalah potensi bencana di masa depan gitu. Oh iya. Itu yang pertama. Tadi ini Bang, saya juga tadi sempat lihat kan videonya. Saya kurang tahu di persisnya di poin berapa ya. Ini pindah dari pasang sabuk pengaman tadi, dan saya kira ini relevan dengan kondisi saat sekarang ini, kehidupan yang mendigital kalau nggak salah, atau dunia yang mendigital, seperti apa tuh Bang? Ya, salah satu poin pelajaran bahwa kehidupan itu semakin digital. Jadi ya, kita mungkin tidak pernah menemukan sebuah fase yang mendorong manusia secara masif dalam jumlah yang banyak tiba-tiba beralih dalam mode digital dalam kehidupannya, seandainya kita tidak pernah mengalami pandemi ini kan. Oke, kan? Jadi bahkan orang di kampung sekalipun harus belajar menggunakan Zoom meeting misalnya, atau Google Meet misalnya, sesuatu yang mungkin sama ini tidak pernah mereka gunakan. Tetapi karena kita ada pandemi, membuat kita lockdown, kemudian jaga jarak, work from home gitu kan, akhirnya orang secara masif dalam jumlah yang banyak kemudian melakukan bermigrasi ke digital gitu. Bahkan boleh kita katakan ya sebagian besar aktivitas kita dilakukan secara digital gitu kan. Nah, termasuk di lingkup pemerintahan juga ya. Masuk dalam lingkup pemerintahan, menurut saya semuanya gitu. Acara-acara level negara itu ya dihadiri pakai Zoom meeting saja, online gitu. Di semua level menurut saya, di semua level. Dan tapi ketika kita mengalami fase penyebaran COVID yang semakin datar gitu kan, kita justru sebagian orang justru menganggap ya kira-kira mungkin kita akan tidak lagi di digital gitu kan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Digital ini sudah kadung begitu. Maksudnya kita tidak akan meninggalkan kehidupan digital ini. Dia akan terus berkembang, dan sebenarnya ada pandemi atau tidak ada pandemi, digitalisasi ini sudah jalan. Cuman kecepatannya diakselerasi ketika kita mengalami pandemi. Dan yang kita harus pahami adalah bahwa supporting dari temuan-temuan teknologi untuk menjadikan kehidupan kita semakin digital itu justru di era pandemi ini semakin banyak digunakan. Nah, makanya
teman-teman sekalian, ya salah satu pelajarannya jangan berpikir bahwa kita akan setback gitu kan, bahwa ya kita akan kembali offline setelah online. Enggak. Bahkan di dalam dunia yang apa namanya, dunia kerja misalnya, atau di dunia pendidikan misalnya, memang sudah offline, tetapi pada dasarnya kita justru akan tetap mengadopsi gaya hidup hybrid. Itu yang saya katakan di review saya, bahwa kita akan hybrid. Batas antara kapan kita menggunakan device kita sebagai instrumen bekerja kita, instrumen kehidupan kita, dengan di kehidupan nyata itu semakin tipis di masa depan. Dan sebenarnya kita nggak sadar bahwa digitalisasi itu sudah kita alami sedemikian rupa. Misalnya begini, untuk kendaraan gitu kan, sekarang kita harus jujur, lebih banyak mana kita menggunakan, lebih mudah mana kita menggunakan kendaraan online atau seperti transportasi tradisional yang lalu. Kan sekarang sedikit-sedikit kita kendaraan online. Kita misalnya pesan barang gitu kan. Bayang kan? Jadi banyak orang mengatakan, ya memang saya tidak pernah ke mall, tapi setiap hari ada panggilan di depan rumah paket gitu kan. Itu kan by digital semua. Kita nggak sadar kan bahwa ya kita semakin terdigitalisasi. Dan teman-teman sekalian, salah satu pelajarannya untuk pemirsa Takalar TV juga, apapun perencanaan Anda terhadap the next bisnis kita, kemudian pekerjaan kita, ide-ide kita, usahakanlah dia terkoneksi secara digital. Bahkan termasuk menurut saya di dunia pertanian gitu kan, di dunia pangan. Mungkin di Takalar banyak petani gitu kan. Kita ketika mendesain the next-nya, ya bayangkanlah bahwa kita harus terkoneksi secara digital. Mungkin kalau kita belum bisa pada prosesnya, bagaimana menggunakan digitalisasi pada pertanian kita atau farming kita bisa pada produknya. Bagaimana kita menjual produk-produk pertanian kita menggunakan konsep digitalisasi. Gitu, Bang. Edukasi juga ya, edukasi model pertanian, cara bercocok tanam sudah banyak bisa dinikmati di digital. Iya, ya sebenarnya seperti itu gitu. Makanya ya saya sih kepikiran gitu ya. Kalau misalnya kita nih anak-anak muda, bermainlah dari sisi konten misalnya. Karena ini adalah bagian literasi dalam dunia digital gitu kan. Maksudnya jauh lebih mudah kita menjangkau di dalam dunia digital untuk segmen yang luas, ketimbang ya kita hanya menggunakan cara tradisional. Dan saya kira Takalar TV ini yang base-nya adalah digital juga salah satu terobosan. Makanya ya saya sih kepikiran ini sudah langkah luar biasa dari teman-teman di Kominfo Takalar gitu ya. Dan jangan pernah khawatir membayangkan bahwa orang akhirnya akan kembali ke analog misalnya. Oh, nggak akan gitu kan. Kita justru akan semakin digital gitu. Cuman kebijakan dari pemerintah juga kan TV digital. Iya. Cuman maksud saya kita harus main di konten gitu. Jadi aspek kreatifnya itu ya, kalau kita baca buku Game Changers misalnya, ya sekarang ya menurut saya Takalar TV mesti memilih dari 4 hal yang mana yang kita ingin ubah atau lakukan inovasi. Apakah dari sisi how-nya gitu kan, bagaimana mendelivernya, atau what-nya, apa kontennya, atau who-nya, siapa yang kita target sebagai segmented-nya, atau why-nya, mengapa Takalar TV ini ada gitu kan. Dan saya kira justru kita sudah terjunlah ke lautan digital ini, teman-teman di Takalar TV. Jadi jangan setback, jangan pernah kepikiran untuk mundur ke belakang gitu kan. Iya, iya baik. Saya ingatkan juga ke teman-teman, kalau ada pendapat sharing juga bisa di kolom komentar, langsung ditulis supaya kita bisa sharing bersama. Terus ini kayaknya karena waktu juga ini Bang, satu poin pelajaran lagi nih yang bisa di-sharing untuk teman-teman pemirsa Takalar TV nih. Ya. Yang relate lah. Ya, apa ya? Ya mungkin ini ya. Di pelajaran ketiga, pasar tidak cukup. Jadi teman-teman sekalian, waktu kita mengalami pandemi secara global, kita melihat bahwa yang mendrive selama ini sistem perekonomian dunia itu pada menghilang semua, yaitu korporasi gitu kan. Jadi para pemodal yang selama ini
mengambil sebagian besar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam kita dan menjadi pengendali dari jejaring bisnis yang ada di dunia ini, itu kemudian menjadi pihak yang paling pertama menghilang ketika masyarakat dunia menghadapi pandemi ini. Dan tinggallah kemudian pemerintah masing-masing negara yang harus menghadapinya, gitu kan. Jadi dengan gampangnya misalnya sebuah perusahaan multinasional bisa menutup dirinya, menutup perusahaannya, menutup bisnisnya, dan kemudian menyisakan persoalan bagi satu negara dengan bertambahnya tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan, justru di saat ketika semuanya lockdown, gitu kan. Jadi keadaan itu semakin sulit gitu ya. Makanya bagi Farid Zakaria beliau mengatakan bahwa inilah salah satu hal yang membuktikan bahwa ketika kita menghadapi situasi seperti ini, dan di masa yang akan datang kemungkinan kita juga akan masih menghadapinya, yang paling pertama menjadi benteng pertahanan kita itu adalah negara, gitu kan, adalah pemerintah. Sehingga menurut beliau memperkuat peran pemerintah di dalam pelayanan dasar, pelayanan sosial bagi masyarakat itu, bagi rakyatnya itu tuh sangat penting sekali gitu. Karena itu kata beliau sebenarnya tidak boleh lagi negara memberikan ruang yang sepenuhnya kepada pemilik modal untuk mengambil keuntungan atau mengendalikan sistem perekonomian kita. Dan beliau mengambil contohnya secara konkret kayak gini. Sebenarnya negara seperti Denmark juga kan mengalami COVID juga gitu. Dan secara beliau membandingkan antara pendapatan orang di Amerika dengan di Denmark itu jauh lebih tinggi. Tetapi yang membuat orang-orang di Denmark itu menghadapi pandemi ini jauh lebih enjoy, ya kira-kira seperti itu. Maksudnya jauh lebih optimis karena negara menyediakan semua fasilitas-fasilitas dasar yang harus dinikmati oleh warga negara secara gratis gitu. Jadi memang orang merasakan COVID, tetapi kesehatan itu gratis, sekolah itu gratis, transportasi itu gratis, gitu kan. Jadi negara hadir ketika masyarakatnya mengalami kesulitan, gitu. Jadi berbeda dengan kalau di sini memang salah satu yang banyak dikritik Farid Zakaria itu adalah Amerika Serikat, gitu kan. Memang pendapatan tinggi, tapi begitu warga negaranya menghadapi COVID, apa-apa juga yang lain tinggi, gitu. Biaya berobat juga tinggi, biaya transportasi juga tinggi, biaya hidup tinggi, listrik, air, segala macam. Itu membuat tekanan hidup masyarakatnya betul-betul semakin sempit. Gitu kan. Nah, yang menarik teman-teman sekalian dari contoh yang diambil oleh Farid Zakaria ini, dan kita juga mengalaminya gitu kan. Kadang kita tidak kadang kita menganggap remeh misalnya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sering memberikan jasa kepada kita. Dan kita baru sadar betapa pentingnya setiap pekerjaan mereka itu justru ketika pandemi. Misalnya kayak tukang cukur gitu. Pernah sih kita merasa tukang cukur itu penting gitu kan. Tapi waktu kita mengalami pandemi dan rambut kita semakin panjang dan kita juga tidak bisa ke barbershop, akhirnya kan kita merasakan gitu kan betapa pentingnya gitu kan pekerjaan tukang cukur ini. Kemudian guru misalnya, ya kan. Kita mungkin tidak pernah merasa bahwa pekerjaan guru ini penting, tapi begitu sekolah harus di rumah, semua orang tua jadi mengeluh ternyata benar-benar menjadi seorang pendidik gitu kan. Nah, yang dimaksud Farid Zakaria sebenarnya orang-orang yang selama ini kita tidak rasakan kehadirannya itulah yang paling banyak mendapatkan hantaman ketika COVID ini datang karena tidak bisa memberikan layanan secara virtual gitu kan. Nah, makanya teman-teman sekalian, kalau menurut saya poin ini menjadi sangat penting. Yang intinya adalah negara, pemerintah, baik itu di pusat, di daerah gitu kan, itu mesti hadir di tengah-tengah masyarakatnya ketika mereka sekarang menghadapi kesulitan gitu kan. Dan ini salah satu pelajarannya. Artinya Farid Zakaria mengatakan besok-besok gitu kan, janganlah segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dikendalikan oleh pemilik modal. Bahkan yang paling dikritik oleh Farid Zakaria, jangan sampai politik kita juga bahkan dikendalikan oleh
pemilik modal gitu kan, yang membuat semua kebijakan-kebijakan kita itu hanya menguntungkan pemilik modal. Karena terbukti di saat kita mengalami krisis seperti ini, yang pertama sekali hilang itu adalah para pemilik modal, dan tinggallah negara, pemerintah yang harus menghadapi sebuah persoalan-persoalan masyarakatnya. Kira-kira begitu, Agus. Dan ini ya bisa jadi yang membuat alat pelajaran pertama tadi, sabuk kencangkan sabuk pengaman itu sebenarnya awal-awalnya yang merasakan itu pemilik modalnya. Tapi Ya. setelah ini ada pandemi dan sebagainya, yang pertama kali menghilang juga pemilik modalnya. Ya, pemilik modal pernah rugi dia kan. Iya, kalau Kan biaya gitu. operasional tidak nutup kan tinggal pencet-pencet aja gitu kan itu yang kita alami gitu. Iya. Baik, Dan ini relate sudah. dengan ini, saya kira salah satu poin yang lain itu soal pemerintahan, dan ini disinggung khusus di dalam satu poinnya bahwa eh, bukan soal kuantitas pemerintahan itu, tapi soal kualitas. Dan memang poinnya adalah sejauh mana sebuah pemerintahan itu bisa rasional di dalam mengambil pilihan solusi untuk masyarakatnya gitu kan. Jadi sekali lagi masalah kualitas pemerintahan, dan itu terbukti di beberapa negara gitu kan, bahwa pemerintahan mereka yang kemudian mampu berkomunikasi secara baik, secara bijak kepada masyarakatnya, mengedukasi, dan termasuk melibatkan para ahli di dalam solusi-solusinya, itu adalah pemerintahan yang efektif menghadapi COVID ketika masa-masa meledaknya beberapa waktu yang lalu. Jadi pemerintahan yang efektif. Oke, baik. Jadi cukup menarik sebenarnya ya, tapi meskipun ini pembahasannya agak sedikit global ya, atau lebih agak berat lah untuk dicerna, tapi pada dasarnya ini akan memberikan pelajaran kepada kita untuk menarik ke skala yang lebih kecil sebenarnya, tentang eksploitasi di beberapa daerah juga kan terjadi. Makanya ini kita tarik ke ke skup yang lebih kecil, termasuk bagaimana pemerintah juga itu menyikapi hal-hal yang seperti ini. Dan saya kira ini penting bukunya sebenarnya sih untuk dikaji dalam level pemerintahan, bahkan untuk memberikan atau membuat satu kebijakan-kebijakan yang kemudian kebijakan antisipatif untuk menjaga kelestarian atau keberlangsungan pembangunan yang ada di daerahnya. Kira-kira begitu ya, Bang? Ya, termasuk menurut saya yang dari sisi lokal yang perlu kita hidupkan itu masalah kedaulatan gitu ya. Masalah kedaulatan, bagaimana agar resources kita ini, jika memungkinkan, negara atau warga negara kita sendiri yang mengelolanya itu jauh lebih baik. Karena sekali lagi, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, ya kalau warga negara kita sendiri yang mengelola sumber daya alam kita kan nggak kemana-mana gitu kan. Maksudnya kita menghadapi situasi ini, krisis ini bersama-sama, dan kita nggak akan kemana-mana gitu. Kita menghadapi impact-nya bersama. Tetapi kalau sumber daya alam kita itu dikelola dari investasi asing yang di luar kendali kita misalnya, ya begitu kita menghadapi situasi seperti ini, orang kemudian menghilang, tinggallah kita yang menghadapi segala persoalan gitu kan. Makanya sebenarnya kalau kita mau membuat pertimbangan-pertimbangan untuk kepala daerah, ya berhitung-hitunglah gitu ya, kapan kita bisa memanfaatkan investasi asing, dan kapan kita perlu lebih menitikberatkan pada investasi dalam negeri kita sendiri gitu. Oke. Baik, ini waktunya agak mepet nih, Bang Irwan. Terima kasih atas sharing pada kesempatan malam hari ini yang pertama, dan jangan bosan-bosan untuk kami panggil kembali, kami undang untuk sharing lagi. Ya. Nah, sebelum di akhir ini ada closing statement tidak dari Bang Irwan ini terkait buku ini? Ada kontennya dalam buku ini. Ternyata setelah diriset mengenai bagaimana masyarakat merespon sebuah
pandemi yang sama sekali baru dan kita tidak punya ilmu tentangnya, eh, mayoritas masyarakat itu lebih percaya kepada naluri mereka ketimbang pendapat para ahli, gitu kan. Yang lebih mengerikan lagi adalah ditemukan bahwa prediktor terbaik untuk menentukan apakah seseorang itu percaya dengan COVID atau itu adalah sebuah konspirasi, itu tergantung pilihan politiknya, gitu. Jadi kalau di Amerika, ya, kalau di Amerika mereka yang percaya bahwa COVID itu nyata adalah sebuah virus dan mendengarkan saran-saran para ahli dan mengikuti protokolnya, itu adalah orang-orang dari Partai Republik, Partai Demokrat, gitu kan, yang berbeda dengan yang mendukung Presiden Trump dari Partai Republik. Umumnya mereka tidak percaya dan terus-menerus mengembangkan narasi tentang konspirasi dan sebagainya, termasuk tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, saya sendiri menilai, gitu kan, dari pengamatan saya, kira-kira kita juga mengalami hal serupa di Indonesia, gitu kan, bahwa polarisasi politik, gitu, pasca kita pemilihan presiden yang lalu itu sangat berpengaruh pada bagaimana masyarakat merespon tentang pandemi ini, gitu kan. Jadi ya ini pengamatan pribadi saya, gitu ya. Tapi menurut saya ada kemiripan dengan ini hasil riset tadi yang disampaikan oleh Farid Zakaria, bahwa boleh jadi ya saya melihat orang-orang yang berbeda pilihan dengan penguasa yang sekarang ini cenderung tidak percaya kepada COVID dan juga aktif menyebarkan narasi tentang konspirasi dan berbanding terbalik dengan yang memilih presiden yang ada sekarang, gitu kan, Presiden Jokowi cenderung lebih percaya, gitu kan. Sehingga ini menjadi satu yang rumit sebenarnya bagi kita untuk menyelesaikan persoalan ketika pembelahan di dalam masyarakat kita itu terus dipelihara. Makanya kalau saya ya salah satu poin juga dalam konteks politik ke depannya ya bagaimana agar polarisasi seperti ini kita reduksi supaya negara kita bisa lebih efektif menghadapi berbagai tantangan, gitu. Itu closing statementnya kira-kira. Dan yang terakhir, sebaiknya Anda membeli buku ini dan membacanya, dan kapan-kapan kita bisa berdiskusi tentang kontennya, gitu. Ya, kalau tidak sempat membeli silakan nonton di channelnya. Itu kira-kira tagline-nya di channel Bicara Buku. Ya baik, terima kasih Bang Irwan untuk kesempatan malam hari ini, dan semoga ini bisa berlanjut dan channel Bicara Buku dan aktivitas literasi digital sebenarnya dapat terus berlanjut, bukan hanya di channel ini tapi di channel-channel yang lain bisa terus digiatkan, karena pengetahuan itu penting untuk menopang pembangunan di segala aspek pemerintahan dan kehidupan kita pribadi, malah menjadi hal yang sangat urgen untuk kita lakukan. Baik, terima kasih atas atensi dari pemirsa Takalar TV. Dan juga terima kasih, saya Agus Haruna pamit undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.